Saya berada di RW Sumber Hayat, Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Indragiri Hilir. Ini salah satu pedalaman di daerah Riau yang ingin menuju tempat ini dari kota Pekanbaru. Itu harus melewati jalanan yang berliku-liku, kemudian naik turun gunung, dan jalan yang berlubang-lubang. Butuh waktu 9 jam untuk menuju tempat ini. Perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian harus jalan kaki berkilo-kilometer dalam kondisi yang hujan, yang becek. Ini adalah perkebunan buah pinang. Ini buah pinang yang saya pegang adalah buah pinang yang sedang mengkel, udah bagus-bagusnya. Kemudian ini adalah pinang yang tua. Ini adalah salah satu penghasilan orang yang berada di desa Seberang Sanglar ini. Penghasilan utamanya itu adalah kelapa. Kemudian penghasilan lainnya ada yang bertani pinang, kemudian ada yang sebagai petani padi, dan ada beberapa sumber penghasilan profesi-profesi lainnya. Cuma 3 itu yang paling pokok, yang paling inti. Di sini untuk perkebunan sawit belum. Baru ingin memulai karena harga pinang dan kelapa ini yang menurun. Akhirnya banyak petani-petani kelapa dan pinang ini ingin beralih kepada petani sawit. Di antara salah satu kekurangan kita yang ada di pedalaman, akses transportasi jalan yang semakin hari itu semakin hancur. Semakin hari semakin rusak. Tapi ini sudah jauh lebih baik dari dulu-dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya melewati jalan-jalan ini. Yang kita lewati adalah pohon-pohon kelapa yang sudah tergenang dengan air. Ini salah satu jalan yang berada di pinggir sungai. Dan saat ini memang musim hujan, air pasang tinggi, dan ketika air pasang tinggi memang jalan ini tergenang dengan air pasang tadi. Jalanan pun jadi longsor. Dan ini menjadi sebuah ancaman warga sekitar sebetulnya. Ketika air pasang ini naik di rumah mereka, mungkin ini masih biasa. Tapi ketika rumah mereka ikut longsor karena derasnya air, karena tingginya air pasang. Sekarang aja mungkin mereka nggak longsor. Tapi keluar rumah susah, buka pintu mereka itu udah air di depan. Jalan-jalan semakin hancur, semakin rusak. Kita melewati jalan yang ada di video itu, melewati jalan yang di pinggir sungai, motor udah nggak lewat di situ, itu hanya mobil. Motor putar di belakang rumah warga. Sepanjang jalan, mata kita ini pun dimanjakan oleh pemandangan yang indah. Luas sawah yang membentang. Ketika sudah masuk di daerah Keritang, seberang Pebenaan, Desa Sanglar. Begitupun ketika nyebrang di Desa Seberang Sanglar, di Desa Pebenaan. Maka itu sawah, petani-petani padi. Insya Allah. Sekarang mungkin nggak terlihat indah karena lagi masa bercocok tanam. Tapi kalau udah nanam semua, terlihat pemandangan jauh, memandang semuanya pemandangan hijau. Dan ketika kita sudah sampai di Desa Sanglar, maka kita harus menyeberangi sungai menggunakan getek. Atau di sini kita kenal dengan pontong untuk menyeberangkan motor. Saya mungkin sering sampaikan, sekaya apapun orang yang ada di Desa Seberang Sanglar, susah dan buat apa beli mobil. Kenapa? Aksesnya yang nggak ada. Jalannya kecil dan masih tanah liat.
Dan kondisi pemukiman rumah-rumah warga yang ada di desa Seberang Sanglar itu 99% masih rumah panggung yang terbuat dari kayu. Tapi kita bisa lihat bagaimana udara segar, pemandangan yang indah. Kemudian kita harus tahu bahwa di kampung itu kekompakan, solidaritasnya itu tinggi banget. Kompaknya luar biasa. Kalau yang tinggal di kota-kota besar, apalagi tinggalnya di perumahan-perumahan elit, terkadang sama tetangga aja nggak kenal. Itu nggak terjadi kalau di kampung, apalagi seperti kampung saya Arwes Sumber Hayat itu, satu orang hajatan itu satu kampung datang semua. Makanya kalau ada satu orang yang nggak datang aja, itu pasti ditanya kenapa, kemana, lagi sakit. Itu kekompakannya luar biasa tuh. Dan ini yang harus terus dijaga, kerukunan, kekompakan yang ada di pedalaman-pedalaman di kampung-kampung itu sangat terjaga banget sampai saat ini. Kita yang tinggal di kampung itu kaya dengan sumber daya alam. Semua buah-buahan ada, semua tumbuh-tumbuhan ada, sayur-sayuran ada. Karena memang lahan yang sangat luas, yang murah harganya. Kita bisa manfaatkan itu untuk bertani apa saja, kemudian untuk memelihara ikan pun membuat kolam ikan, empang, bisa membuat seluas-luasnya. Dan alhamdulillah kita juga memiliki beberapa kolam yang sekarang kita isi dengan ikan nila yang bisa berkembang biak sendiri. Jadi apa yang kurang tinggal di kampung itu? Udaranya segar, sayuran-sayuran semuanya ada, buah-buahan ada. Mangga, nih sekarang lagi musim mangga nih di rumah. Dan di desa Seberang Sanglar, alhamdulillah saya pastikan bahwa penduduknya itu 100% adalah semuanya muslim, dan ini adalah salah satu musollah yang kita punya. Atau mungkin orang di sini sebutnya langgar. Langgar itu atau surau, langgar atau surau. Ini adalah Surau Al-Munawwarah RW Sumber Hayat.
Dan transportasi yang kita pergunakan di pedalaman ini, di Desa Seberang Sanglar ini adalah transportasi air. Jadi di sungai, di parit, kita menggunakan perahu, sampan, pompong atau getek. Itu kita pergunakan untuk apapun. Yang mau ke sawah, mau ke kebun, saat air pasang bisa menggunakan perahu atau getek. Yang ingin muat pinangnya, yang ingin memuat kelapanya. Cuma memang ada sebuah kendala dan ini ancaman. Saya tuh ngeri sekarang ya, nggak kayak dulu. Ada buaya yang suka dan sering menampakkan diri. Dan buaya ini juga menjadi sebuah ancaman. Serius. Kalau buaya ini bermunculan, belum ada data-data penyerangan-penyerangan, mungkin kita masih bisa nyantai. Tapi sudah ada, ini fakta real. Data-data di lapangan, di kampung saya, Desa Seberang Sanglar itu, bahkan angsanya milik kepala desanya itu ditangkap sama buaya. Dan itu disaksikan sama warga. Artinya kan sudah mengancam. Dan gak jauh dari kampung kami, ada namanya pere masjid. Itu pun diserang. Dan mungkin masih, kalau kita mau melihat agak jauh sedikit, baru terjadi di Desember 2023 ini. Ada seekor buaya yang menyerang warga yang ada di Enok, masih Indragiri Hilir, ketika dia pulang dari sawah, dan ini meninggal ya, dan ini wafat. Artinya buaya ini sudah mulai membawa ancaman-ancaman. Teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di RW Sumber Hayat itu, terkadang mereka menangkap ikan, menangkap udang dengan manual. Mereka turun ke parit, kemudian anak-anak buaya ini bermunculan gitu, yang ukuran-ukuran kecil, karena buaya ini bisa ketika menetas telurnya bisa sampai 60. Yang kecil ukuran 30-30 cm itu banyak banget, yang kalau malam di senter matanya itu menimbulkan cahaya, memantulkan cahaya. Ini kalau sekarang anaknya banyak banget bermunculan dan induk-induknya sudah mulai ada penyerangan-penyerangan. Saya nggak bisa bayangkan gimana 5 tahun yang akan datang ketika jumlah mereka semakin banyak. Apa ini tidak menjadi sebuah ancaman untuk masyarakat yang ada di sekitar? Mungkin berbeda ketika 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ketika saya masih kecil, bisa bebas mandi di sungai, di parit itu tanpa ada ancaman. Karena mereka, predator ini belum bermunculan. Kalau sekarang mungkin anak-anak kita masih santai, mereka nggak berpikir terlalu jauh, nggak takut. Tapi kita sebagai orang tuanya pasti akan khawatir dengan anak-anak kita yang sekarang main di pinggir sungai, di pinggir parit, karena takutnya mereka itu diintai oleh predator yang membahayakan satu ini. Mungkin pemerintah harus turun tangan serius untuk menangani ini, karena sudah mulai memunculkan ancaman-ancaman. Mungkin ada salah satunya yang pernah ditangkap tuh. Kemarin saya ada acara di RW Gembira, salah satunya ditangkap. Karena memang naik di pemukiman warga, daripada berbahaya, maka harus ditangani oleh pemerintah setempat di saat itu. Kita sebagai petani pinang dan teman-teman para pekerja kelapa, ketika musim hujan, ini kendala besar nih. Kita harus berjalan berkilo-kilo. Jadi motor kita hanya sampai semanisasi itu sekitar berapa kilo? Mungkin sekitar 2 atau 3 kilo. Motor kita udah taruh di situ semua, dan jalan semanisasi itu pun kecil ya. Jalan pun kecil dan rusak. Motor kita sampai di situ, kemudian kita lanjutkan berjalan kaki melewati tanah liat yang licin banget. Kalau hujan nggak bisa dilewati sama motor dan sepeda, nggak bisa, karena licinnya luar biasa. Dan saya pernah coba, motor tuh rusak semua, nggak bisa. Jadi nggak bisa dilewati sama motor dan sepeda. Kita harus berjalan kaki. Namun saya bersyukur saya tinggal di sebuah pedalaman di perkampungan itu. Kalau orang di kota-kota, mereka untuk olahraga fitness, jadi member, bayarnya bulanan. Kita tinggal di kampung, ngapain nge-gym? Ngapain jadi member? Kita jalan kakinya aja udah olahraga kok. Dan itu setiap pagi karena rutinitas, kayak dipaksa untuk olahraga. Ngangkat-ngangkat barbel.
kita ngangkat pinang, ngangkat kelapa. Jadi orang yang kerja petani kelapa itu, anak-anak muda tuh Masya Allah, badannya tuh berotot-berotot. Kenapa? Itu kayak orang fitness, olahraga. Dan insya Allah kalau ini rutin kan bisa bikin sehat. Bisa bikin sehat. Keluar keringat luar biasa. Alhamdulillah kita sampai di kebun pinang. Setelah perjalanan berkilo-kilo yang kita tempuh, dengan harus tentu saja kehati-hatian. Karena kiri kanan pun semak-semak. Kiri kanan semak-semak. Dan kita juga sangat khawatir dengan serangan-serangan hewan-hewan buas yang ada di perkebunan petani. Pohon pinang ini biasanya diolah itu di sabit. Diambil yang sudah kelihatan agak merah, hijau, kemudian agak merah, oranye, kuning. Tapi kalau saya pribadi udah nggak disabit. Kita ambil yang jatuh, yang oranye tadi. Kemudian biasanya beberapa hari dia kecoklatan. Nah, yang oranye dan kecoklatan ini kita bawa pulang. Kita masukkan ke karung. Kemudian kita bawa pulang dan semuanya diolah di rumah. Jadi pinang itu adalah salah satu pekerjaan yang mudah, ringan karena memang dikerjakan di rumah. Sehingga orang di desa seberang Sanglar, pekerja pinang itu sebenarnya kebanyakan perempuan, ibu rumah tangga. Karena memang dikerjakan di rumah daripada mereka bingung mau ngapain di rumah. Ada aktivitas kerjaan yang bisa dilakukan, yaitu memisahkan pinang dari kulitnya, dikupas. Nah, jadi kalau sudah sampai di rumah, dikupas, dibelah pakai pisau, pakai parang atau pakai apapun, pakai alat khusus. Kemudian biasanya ada yang menggunakan cungkil, ada yang menggunakan pisau untuk memisahkan biji dengan kulitnya. Dan ini semua dilakukan di rumah, simple. Mungkin kata orang kota, kita online, jualan online. Ada sih di kampung yang jualan online satu-satu, itu pun yang muda-muda gitu ya, yang ngerti teknologi. Kalau yang tua-tua, orang yang tinggal di kampung, teknologi mereka gaptek. Dan ini pinang salah satu solusi yang menghasilkan, bisa kita kerjakan di rumah santai tanpa dikejar sama waktu, tanpa ditakut sama bos, enggak, karena bosnya kita sendiri. Kita yang ngatur waktu jam kerjanya di rumah menghasilkan uang. Simple pekerjaan petani pinang ini. Yang suka main di kebun, nah mungkin yang nonton video ini ada yang dari anak petani juga, kangen dengan situasi kampung.
Kalau main di kebun itu ada satu hewan, bukan hewan buas ya, bukan hanya hewan buas yang menjadi ancaman. Ada satu hewan yang sangat kecil dan sangat setia menemani kita. Nyamuk. Nyamuk itu apalagi di pagi hari, kalau siang udah mulai panas, terik matahari, biasanya mereka berkurang. Tapi di pagi hari itu sebelum naik matahari, mereka itu banyak banget berkerumun, dan kalau udah nempel di tubuh kita, mau kita goyang-goyang, kita tiup-tiup sekalipun, dia tuh nggak mau terbang. Nggak mau terbang. Main di kebun itu sesuatu hal yang bikin asik sebenarnya. Buah-buahan semuanya ada. Ya termasuk yang tadi adalah pohon buah rambe. Bahasa Bugisnya itu rambe. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya karena saya nggak pernah menemukan buah ini di kota. Saya nggak pernah memakan buah ini di kota. Adanya cuma di kampung. Rasanya tuh manis-manis asam. Cuma memang belum bisa dipetik karena masih muda. Mungkin butuh sekitar sebulan atau 2 bulan lagi. Jadi waktunya masih panjang. Buahnya sangat banyak. Ini cuma saya temukan di kampung. Nggak pernah temukan di tempat lainnya. Bahasa Bugisnya rambe, bahasa Indonesia saya nggak tahu. Apalagi buah-buahan yang lain ya, pisang ada, rambutan ada, durian ada, kelapa nggak usah ditanya karena memang kita petani kelapa. Kelapa itu petik sebanyak-banyaknya, minum sepuas-puasnya. Jadi ternyata main di kebun itu sesuatu hal yang seru, yang asik. Ini adalah bekas kubangan babi. Ini menandakan bahwa di sekitar sini ada 2 B ini. Maka kalau kita main di hutan-hutan, di kebun-kebun, kalau babi ini mungkin menjadi sebuah ancaman tapi tidak terlalu menakutkan. Beda ketika harimau, buaya, gitu. Kemudian beruang, itu tuh hewan-hewan yang sepribadi tuh ngeri banget buat itu semua. Tapi babi ini sesuatu hal yang mengerikan. Kalau saya lihat di film-film, kayaknya babi itu gampang banget dijinakkan. Mungkin karena ini babi peliharaan barangkali. Tapi kalau antum yang tahu tentang watak babi tadi, yang antum tinggal di pedalaman-pedalaman, babi hutan, babi liar itu, ketika mereka ngamuk, marah, itu nyerang manusia, dan berapa banyak orang-orang yang terluka parah karena serangan babi. Jadi dia bisa menyerang manusia. Tapi di film-film kayaknya simple, gampang banget gitu. Mungkin beda ya, mungkin beda. Tapi itu ancaman luar biasa. Nah ini adalah bekas-bekas kubangannya, ada bekas injakannya. Artinya mereka ada di sekitar kita, ada di sekitar ini, belum lama ada di tempat ini. Makanya biasanya para petani-petani itu, mereka memelihara anjing. Anjing itu tujuannya buat apa? Untuk berburu, untuk jaga diri. Jadi anjing itu sebenarnya untuk jaga diri. Kalau untuk mendeteksi adanya beruang atau harimau, biasanya anjing itu takut sama harimau. Maka ketika ada harimau, anjing itu biasanya lari pulang, menurunkan ekornya. Ekornya udah ke bawah tuh, udah ketakutan. Ini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang berbahaya. Tapi kalau babi, anjing itu malah ngejar dia. Malah ngejar. Maka kita para petani itu melihara anjing gitu. Kenapa melihara anjing? Ya karena dipakai untuk berburu, kita manfaatkan untuk itu. Dan hiburan lainnya kita para petani itu adalah mancing, yang hobi mancing. Biasanya kalau kita mau kerja kelapa, ambil pinang tuh bawa pancing dari rumah.
kita pasang di rawa-rawa, kemudian pulang kita angkat, biasanya udah dapat tuh. Dan rata-rata dapatnya biasanya ikan gabus. Jadi kolam-kolam kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan itu biasanya dihuni oleh gabus-gabus yang ukurannya tuh besar-besar, jumlahnya banyak, nggak ada habisnya. Karena memang itulah ya, gabus itu beda mungkin dengan ikan-ikan lainnya. Gabus itu otomatis ada air, ada seperti rumput-rumput, semak-semak, pasti ada ikan gabusnya di situ. Taruh pancing aja, kasih umpan, kasih pancing, dapat. Ini hiburan juga buat kita semua gitu. Hiburan buat para petani, orang tinggal di pedalaman. Ternyata bukan hanya sayur-sayuran, buah-buahan yang mereka nggak kekurangan, tapi untuk lauk pauk seperti ikan saja bukan menjadi sebuah kendala, gitu ya. Ayam mesti pelihara sendiri, ayam kampung. Siapa yang punya? Ya kita yang tinggal di pedalaman, di kampung-kampung, yang melihara ayam kampung. Dan kita biasanya juga di kebun, di sawah itu punya rumah gubuk yang kecil, yang ukurannya mungkin hanya sekitar 2x2 ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya kita sholatnya di situ, kita istirahatnya di situ, kita makannya di situ, karena terkadang kebun sawah jauh dari rumah. Untuk pulang lagi, bekerja biasanya sampai sore kan, bekerja sampai sore. Kalau udah berangkat pagi, nggak mungkin siangnya pulang ke rumah, makan, sholat, berangkat lagi ke kebun. Jadi udah bersih-bersihnya di kebun, di gubuk tadi, mandi, makannya di situ. Dan jangan salah ya, jangan salah, makan di gubuk itu nikmat lah. Apalagi sudah makan pakai daun pisang, makannya di gubuk, di tengah-tengah kebun, udaranya angin sepoi-sepoi, pemandangan indah, nggak ada kebisingan, itu lebih indah, lebih enak dari mungkin lebih indah, lebih enak daripada restoran-restoran mewah. Ayo, yang belum pernah coba, orang-orang kaya, cobain deh, makan di kebun. Ini bentuknya seperti kali. Kalau di sini kita kenalnya sebagai parit. Parit ini adalah alat transportasi. Pekerja kelapa itu menghanyutkan kelapanya ya lewat parit-parit ini. Kemudian kita ngangkut pinang pun dikarungin pakai bot, pakai pompong itu lewat di parit ini. Kita ngangkut apapun lewat parit karena memang ini adalah transportasi satu-satunya. Walaupun ya tadi saya sampaikan ada sedikit ancaman seperti buaya itu bermunculan. Ya mudah-mudahan aja ke depannya itu nggak melukai lagi ya, nggak melakukan serangan-serangan yang membahayakan untuk para petani. Dan ketika air surut, ini dalam kondisi pasang, ketika air surut, ini pun bisa dipergunakan untuk nangkap udang yang ukurannya besar, nangkap ikan dengan cara tersendiri ya, dengan manual, nyetrum pun bisa. Jadi ternyata hidup di kampung itu enak ya, banyak aktivitas yang bisa dilakukan yang orang kota nggak bisa lakukan, dan aktivitas itu mengasihkan.
Pinang yang sudah kita bawa ke rumah, tinggal kita olah, tinggal kita pisahkan, kupas ya kulit dengan bijinya, dan kita jemur lagi. Karena semakin kering, maka harganya juga semakin mahal. Dan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam dari kami anak pedalaman, anak petani. Mungkin di luar sana masih ada segelintir orang yang menganggap rendah hina seorang petani. Saya mau sampaikan kepada antum, ingat bahwa nasi yang kamu makan itu bersumber dari tangan kotor berlumpurnya kami para petani. Jadi jangan pernah anggap rendah dan hina kami para petani. Terima kasih, syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.